Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah. Bulan puasa atau bulan Ramadan mendapatkan tempat yang sangat istimewa. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala bulan Ramadan? Dan agar puasa kita itu bisa sempurna. Sesungguhnya puasa itu kalau ditinjau dari makna lugatan, makna lugawi, makna bahasa, itu artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Sedangkan dari makna istilahi, puasa itu berarti ibadah kepada Allah yang dimulai dari niat, kemudian kita menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan itu dilakukan oleh orang yang mendapatkan kewajiban dalam melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa itu. Bulan puasa merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam as-saumu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan Bani Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Ini keistimewaan bulan puasa. Ini keistimewaan kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat ini setidaknya ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama adalah puasa merupakan syariat Allah, bukan hanya untuk umat sekarang, tapi juga umat sebelum kita, umat-umat sebelumnya. Dan tujuan dari berpuasa itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Sehingga puasa ini diwajibkan kepada kita semuanya. Sehingga kalau kita memaknai ayat tersebut, puncak dari ibadah puasa itu adalah terbentuknya manusia yang muttaqin, derajat takwa. Dengan demikian, untuk mencapai derajat takwa itu, puasa memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi ilahiyah, dimensi vertikal, dan dimensi yang kedua adalah dimensi insaniyah, dimensi horizontal. Orang yang bertakwa itu harus memiliki 2 kesalehan. Kesalehan individual, juga kesalehan sosial. Tidak cukup seorang dia
hanya saleh pribadinya, tapi dalam kehidupan bermasyarakat dia tidak baik, dia tidak mau membantu saudaranya ketika saudaranya kesulitan, ketika saudaranya mendapatkan kesusahan. Sehingga untuk mencapai derajat takwa itu harus dua hal ini dilakukan. Terbentuknya kesalehan individual dan kesalehan sosial. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam. Apa puasanya orang awam itu? Yaitu puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa yang sifatnya jasadiah saja. Tingkatan yang kedua adalah puasanya orang khusus. Di samping dia berpuasa menahan lapar dan dahaga, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa, juga panca inderanya ikut berpuasa. Matanya berpuasa, telinganya berpuasa, hidungnya berpuasa, dan seluruh panca inderanya ikut berpuasa. Itu masuk kategori puasanya orang khusus. Dan tingkatan yang ketiga adalah puasanya orang yang sangat khusus, khususil khusus. Di samping puasa yang sifatnya hanya menahan lapar dan dahaga dan juga panca indera, hatinya juga ikut puasa. Hatinya ikut meredam rasa iri, dengki, hasad, ya, dan lain sebagainya. Inilah tingkatan puasa yang sangat mulia, yang akan membawa manusia itu menjadi manusia yang kembali ke fitrahnya, kembali kepada kesuciannya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam praktek seharian kita banyak melihat orang berpuasa, tapi apakah dia mendapatkan pahala puasanya? Belum tentu. Sebagaimana sabda Rasul, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara kita yang dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali ju' wal atas, lapar dan dahaga. Inilah puasa yang barangkali harus kita hindari. Kita harus meningkatkan puasa kita mencapai tingkat yang lebih sempurna dan lebih sempurna lagi. Yakni berpuasa tidak hanya lapar dan dahaga, menahan lapar dan dahaga, tapi juga berpuasa panca indera kita dan juga berpuasa hati dan pikiran kita agar kita benar-benar bisa mencapai tingkat sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan fi awalihi rahmatun wa fi awsadihi maghfirah wa akhirihi idku minan nar." Puasa Ramadan itu 10 pertama adalah kasih sayang atau rahmat. Dan 10 hari kedua atau yang pertengahannya itu penuh dengan ampunan, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Kalau kita melihat dari sabda Rasul ini, betapa puasa itu memiliki tujuan yang sangat mulia.
di samping membentuk nilai-nilai kemanusiaan yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan rahmat, yang mengajarkan kepada kita untuk teplos liro, bisa merasakan penderitaan orang lain, sehingga timbul welas asih kita kepada sesamanya. Disitulah kemudian Allah memberikan maghfirah dan puncaknya adalah membebaskan kita dari api neraka. Dan Rasul menjanjikan dua kebahagiaan. Sebagaimana sabdanya, lisaimi farhatan, farhatun indal iftar, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah ketika dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Itulah puncak kebahagiaan setiap muslim. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan suci ini untuk kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan kita dan meningkatkan nilai-nilai cinta kita kepada Allah agar kita menjadi orang yang takwa. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.